Saya selalu bilang ke klien gitu, untuk kayak lantai, tembok, ceiling tuh sebisa mungkin seperti kayak kanvas kosong aja gitu. Ya tentunya desain kita harus menjawab kebutuhan dari si klien itu gitu kan. Karena kalau enggak, ya salah gitu jadinya. Lihat tuh, ya nggak mengganggu gitu. Halo, apa kabar? Buat kalian mungkin yang baru pertama kali mampir ke channel ini, perkenalkan nama saya Fandi dari Fandi Gunawan Studio. Jadi di sini tuh saya akan lebih banyak bercerita atau membahas tentang ya kegiatan di studio kita lah sehari-hari gitu. Jadi saya akan coba dokumentasikan, baik itu kegiatan desain, proses desain, saya akan coba dokumentasikan. Kemudian juga saya mungkin akan sharing gitu, bercerita tentang beberapa proyek-proyek kita yang mungkin sedang berjalan atau mungkin sudah selesai gitu. Jadi nanti kita ceritakan, siapa tahu bisa menginspirasi kalian semua gitu. Oke? Ya, jadi hari ini saya akan coba cerita satu proyek namanya IR House. Itu rumah tinggal, ukurannya tuh 8x15 gitu. Ini tuh lokasinya itu tuh ada di daerah Kosambi Baru. Existingnya itu tuh adalah rumah tua yang memang nantinya akan kita hancurkan, jadi kita bangun dari awal. Nah, kenapa cerita rumah? Karena kemarin tuh sempat ada yang request gitu, kayak bahas dong rumah-rumah kecil. Nah, kebetulan memang di studio kita itu tuh cukup banyak mengerjakan beberapa rumah-rumah yang harusnya sih masuk dalam kriteria kayak menengah gitu lah, jadi nggak terlalu besar gitu. Jadi kita banyak sekali mengerjakan ukuran 615, 620, 618 juga ada gitu, 820, 815, 7,5x15, mungkin yang cukup besar tuh 1020 juga masih ada gitu. Jadi cukup banyak proyek-proyek rumah-rumah yang tidak terlalu besar yang kita kerjakan. Jadi mungkin nanti kita akan coba bahas di sini semua gitu ya. Oke, nah ini jadi sekarang IR House. Jadi tadi ya lokasinya di Kosambi. Nah ini tuh yang menariknya itu tuh adalah, jadi kan setiap kali proses desain dimulai, saya tuh selalu bertanya kepada klien gitu, maksudnya kebutuhannya seperti apa, karena memang ya tentunya desain kita harus menjawab kebutuhan dari si klien itu gitu kan, karena kalau enggak ya salah gitu jadinya. Nah jadi kita selalu tanya kebutuhannya seperti apa. Nah yang menariknya itu tuh klien ini tuh sudah bikin kayak sketsanya gitu, jadi dia datang ke kita dengan sketsa yang dia coba-coba buat melalui handphone gitu. Jadi ya menarik sih, jadinya cukup membantu gitu, karena jadi kita dengan sangat mudah tahu kebutuhannya dia gitu melalui gambar yang dia bikin. Jadi memang kebutuhannya itu tuh memang dia bilang dia nggak mau terlalu besar gitu rumahnya, pengennya juga kayak cuman 1,5 lantai doang. Nah jadi dari situ kita coba kita coba usulkan. Kebetulan juga kan lokasinya di daerah Kosambi, dekat dengan kantor kita. Jadi tahu gitu situasi dan kondisinya seperti apa di site itu gitu. Nah kita tuh melihat bahwa di seberang proyek ini, di seberang rumahnya nanti tuh akan memang ada taman gitu. Tamannya tuh cukup besar gitu dan banyak pohon di sana gitu. Karena existingnya seperti itu, kita tuh terpikir kayak ingin menempatkan itu tuh si living sama diningnya itu tuh justru di bagian depan, jadi selebar bangunan gitu. Nah ini kalau kalian lihat denahnya, makanya kita puter nih. Jadi living sama diningnya itu tuh kita taruh bener-bener di depan gitu. Jadi nggak kebagi dua side-nya. Jadi bener-bener cuman ada di depan, living sama dining. Jadi kamar-kamar yang kita taruh ke belakang justru. Ya kita terpikir kayak area yang mungkin sering dipakai untuk ya sehari-hari kan pasti kan di area situ kan. Jadi kayaknya cukup menarik aja sih ketika memang kita taruh di depan. Kemudian dia tuh bisa dapat view ke depan gitu, yang bisa ngeliat pohon di depannya gitu. Nah terus kamar-kamar kita taruh di belakang. Nah, walaupun dia di belakang, kita tetap coba bikin ada satu area yang kebuka supaya masih ada sinar masuk ke dalam. Nah, kemudian juga dia ingin ada satu tambahan ruangan kamar di atas. Jadi kita bikin kayak seperti setengah lantai aja sih gitu. Maksudnya jadi nggak full ya, jadi cuma setengah lantai. Jadi ada kayak semacam ruang multifungsi gitu. Mungkin bisa dipakai buat belajar, bisa dipakai mungkin buat ya nggak tahu lah apapun untuk kebutuhannya, dia bisa buat di situ karena ruang kebuka aja. Kemudian ada satu kamar tambahan tuh di situ yang nanti mungkin bisa dipakai untuk tamu atau ya untuk kebutuhan lainnya. Nah di lantai paling atas kita bikin ada cor-coran dak gitu untuk servis. Jadi memang murni untuk cuci-cuci, servis area semua di situ, toren air, mesin AC segala macam kita taruh semua di sana. Karena kebutuhannya juga nggak terlalu banyak gitu. Nah saya tuh kepikiran tuh untuk kayak bisa bikin apa ya, walaupun rumahnya nggak terlalu besar tapi experience-nya tuh cukup banyak gitu. Nah makanya jadi kepikiran di area living sama diningnya itu kita bikin high ceiling gitu. Jadi ceilingnya jadi ya seperti 2 lantai gitu, jadi tinggi. Jadi harapannya sih ya ketika mereka masuk, nah langsung disambut sama ruang yang
ruang yang cukup besar gitu, living sama dining, karena kan tidak ada sekat, dengan ceiling yang cukup tinggi gitu. Jadi pas masuk tuh feelingnya tinggi, tapi nanti pas menuju ke kamar dia mulai pendek lagi. Jadi secara apa ya, secara hierarki atau secara experience-nya itu tuh ketika dia jalanin satu persatu tuh kayak tinggi ceilingnya tuh berbeda-beda gitu. Jadi harapannya sih ya bisa mendapatkan experience tersendiri di sana gitu. Nah, jadi area living diningnya kita bikin tinggi, kemudian yang di belakangnya itu tuh ya kamar-kamar ya udah kita susun aja dengan lantai 2-nya gitu. Jadi menariknya itu tuh, jadi dari area living diningnya itu tuh kita bisa lihat ke lantai 2 gitu. Saya tuh suka bikin kayak antara lantai 1 sama lantai 2 itu tuh tidak berdiri sendiri-sendiri gitu. Jadi mereka tuh tetap masih bisa lihat-lihatan, mereka tuh masih tetap bisa ngobrol. Jadi secara visual tuh masih terlihat gitu, walaupun mungkin aksesnya berbeda. Jadi ya seneng aja menciptakan experience seperti itu supaya di dalam rumah tuh rasanya ya kayak banyak experience aja yang bisa kita rasakan gitu. Nah, jadi itu yang coba saya usulkan ke klien kita di project ini. Ya kebetulan mereka suka, mereka mau, ya udah jadi kita bikin seperti itu. Makanya jadi dari depan tuh terlihat seperti rumahnya tuh kayak murni 2 lantai gitu, padahal sebenarnya hanya 1,5 gitu, karena kan living diningnya kan kita bikin tinggi. Jadi bentuk geometrisnya juga kita buat kotak supaya memang ruangannya itu pun juga nggak terlalu banyak yang kebuang. Bagi kita sih kayaknya bentuk kotak itu adalah bentuk paling sederhana dan sangat sangat berguna gitu untuk rumah dengan lahan-lahan yang tidak terlalu besar, tapi ingin tetap terlihat rumahnya tuh nggak sempit gitu. Jadi bentuk-bentuk kotak ini yang coba kita bikin. Terus pemilihan warnanya juga kita pilih warna-warna yang netral lah gitu. Saya selalu bilang ke klien gitu, untuk kayak lantai, tembok, ceiling tuh sebisa mungkin seperti kayak kanvas kosong aja gitu, karena nanti kan kalian akan isi furniture, mungkin nanti kalian punya frame foto kalian mau taruh, kalian mungkin punya lukisan, kalian mungkin pergi dan beli artwork kalian taruh gitu, mungkin nanti ada buku-buku, kalian yang suka baca buku misalnya gitu. Ya itu yang akan menjadi warnanya gitu. Jadi sebisa mungkin kayak tembok, ceiling itu tuh ya netral aja, warnanya simple, monokrom, putih, karena nanti akan diisi dengan si loose furniture-nya tadi gitu, baik foto, sofa, karpet, pajangan-pajangan, lukisan. Mungkin kalian yang punya anak ada foto keluarga gitu kan, ada lukisan-lukisan anak yang bisa kalian taruh gitu. Jadinya nggak terlihat. Jadi rumahnya walaupun tidak besar, tapi nggak kelihatan sempit gitu. Itu yang coba kita buat di dalam project ini. Terus untuk penggunaan lantainya nih di area living dining sama di lantai 2 itu di area yang multifungsi kita pakai semuanya keramik abu-abu. Itu doff gitu. Jadi memang lebih kayak mudah dibersihkan, kayak ya supaya seperti mudah dibersihkan gitu. Kalau mengkilap kan kadang-kadang kayak bercak-bercak tuh terlihat gitu. Jadi kita coba pakai keramik yang ini supaya lebih simple, lebih modern gitu. Nah, untuk yang di bagian kamar-kamar tidurnya itu kita pakai vinyl, jadi urat kayu gitu. Jadi karena requestnya seperti itu tuh, jadi ya udah kita coba atur seperti itu. Kemudian untuk railingnya dan handle pintu segala macam kita pilih aksesorisnya semua warnanya hitam, jadi frame aluminiumnya hitam, untuk handle pintunya juga hitam, kemudian untuk railing itu juga hitam, jadi kanopi juga hitam. Jadi kita bikin sesederhana mungkin, jadi nggak terlalu banyak material, nggak terlalu banyak warna di sana. Jadi ya udah kita hanya ulang-ulang aja supaya memang terlihat lebih simple aja sih sebenarnya, jadi nggak kelihatan kayak rame gitu. Terus juga saya tuh selalu seneng kayak bikin ada sinar-sinar gitu masuk ke dalam ruangan, itu cahaya alami ya. Jadi di sini juga cukup banyak kita bikin. Jadi di bagian samping ada juga jendela kecil, itu juga lumayan memberikan efek pada saat sinar masuk tuh ya ruangannya jadi ada kayak seperti siluet-siluet gitu. Jadinya lebih dramatis, ya mengurangi penggunaan listrik juga gitu. Jadi dapat sinar alami. Di bagian belakang juga kita bikin seperti itu gitu. Jadi ada void yang terus dari atas sampai ke bawah. Nah, itu juga buat masukin sinar, jadi pada siang hari sinar masih masuk sampai ke dalam, ya lebih sehat juga karena kan kena sinar. Jadi ya itu yang kita coba bikin juga di sini. Dan untuk furniture-nya, nah ini juga kita kemarin kasih beberapa advice ke klien, jadi sebisa mungkin penggunaan furniture-nya itu menggunakan warna nah ini di sini kebetulan menggunakan HPL, jadi sebisa mungkin warna HPL-nya itu tuh tipenya disamakan dengan HPL yang digunakan di pintu. Nah, jadi supaya memang lebih seragam, jadi nggak terlalu banyak warna juga. Jadi warnanya sama gitu antara si pintu dengan si kabinet lemari gitu. Nah, kemudian juga kabinet lemarinya karena memang pengen dual tone, ada 2 warna gitu. Jadi ya udah tetap dikombinasikannya ya warna kayu dengan hitam supaya ya
tetap konsisten aja sih terhadap tema satu rumahnya gitu. Jadi lantai abu-abu, tembok ceiling semua putih, warna kayunya cuma ada satu tipe, kemudian ada satu warna hitam yang menjadi bagian dari aksesoris gitu. Jadi nggak terlalu banyak material, jadi kelihatannya juga masih tetap lebih simple, tetap modern juga gitu. Terus pemilihan kayak meja makannya juga sama, kita pilih yang hitam, terus kita ulang-ulang aja gitu. Terusnya loose furniture-nya seperti sofa dan kursi makan itu juga sama, kita pilihnya yang nuansanya ada kayunya, juga warnanya abu-abu gitu. Jadi satu tema semuanya gitu. Ya udah sih gitu. Nah, untuk yang bagian fasad depannya itu ya kita bikin sebenarnya bagian atasnya lebih simple aja gitu, putih kotak dengan ada warna abu-abu di bagian sampingnya. Terus juga pagarnya sama kita bikin hitam. Nah, di sini sih yang sebenarnya menjadi menarik itu adalah bentuk kanopinya sebenarnya, karena saya tuh selalu concern banget itu, karena bagi saya tuh kadang-kadang rumah ketika kanopinya tidak tidak di incorporate dengan desain itu jadinya tuh seperti kadang-kadang mengganggu gitu. Nah, jadi di sini tuh kita coba tanya gitu kan, butuh kanopi gak gitu. Nah, ternyata dia butuh kanopi, jadi kita coba desain dan kebetulan juga mereka mau gitu. Jadi kita coba desain, nah kanopinya itu tuh kita bungkus lagi gitu. Jadi bentuknya itu tuh seperti seperti beton atau jadi seperti ada kayak tembok putihnya gitu loh yang cukup tebal. Padahal sebenarnya cuma rangka besi biasa sih gitu. Dia ada kemiringan segala macam, cuman kemiringannya itu kita tutup supaya dia terlihat seperti kotak gitu, nggak seperti kayak turun gitu. Nah, jadi kita coba olah kanopinya supaya masih incorporate, masih satu tema dengan bangunannya gitu. Jadi ketika sudah selesai dilihat tuh ya nggak mengganggu gitu. Jadinya memang jadi seperti satu kesatuan. Nah, ini sih yang coba kita buat untuk IR House ini gitu. Nah, ini sekarang rumahnya udah selesai, udah jadi. Ini kalau nggak salah selesai kemarin di pertengahan tahun lalu apa akhir tahun lalu gitu. Nah, jadi ya udah segitu aja sih paling yang bisa kita jelasin untuk IR House ini, karena memang rumahnya juga nggak terlalu besar. Nah, mudah-mudahan buat kalian mungkin yang sedang rencana untuk bangun rumah, terus ya sedang mencari-cari gitu kan inspirasi atau ide, ya mudah-mudahan video ini ulasan mengenai si IR House ini bisa memberikan inspirasi untuk kalian gitu. Semoga bermanfaat juga. Gitu deh. Oke, thank you yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.